Halo, selamat pagi semuanya. Pada kesempatan kali ini, Miss Puput akan menjelaskan mengenai struktur dari feature article, seperti yang sudah kalian tanyakan di beberapa pertanyaan sebelumnya. Jadi, dalam feature article ada 3 unsur utama. Yang pertama adalah introduction, yang kedua adalah body, dan yang ketiga adalah penutup atau conclusion. Nah, di bagian yang pertama yaitu introduction, ada sedikit perbedaan dengan straight news atau news report biasa yang sudah kalian buat pada topik yang sudah kita bahas sebelumnya. Nah, bedanya adalah jika pada berita biasa atau straight news, isi dari lead adalah 5W1H dari event atau kejadian yang kalian beritakan. Dalam feature article, introduction atau lead berisi beberapa hal. Yang pertama fungsinya adalah menunjukkan fungsi dari writing itu apa. Kemudian yang kedua adalah memberikan gambaran umum topik yang akan kalian bahas. Dan yang ketiga, kalian juga atau kita perlu menghubungkannya dengan kondisi pada saat ini. Nah, yang selanjutnya Miss Puput akan bahas adalah mengenai tipe-tipe lead. Ada beberapa tipe lead untuk feature article. Yang pertama adalah newspec lead. Newspec lead ini biasanya digunakan untuk berita untuk tulis feature article mengenai isu yang sedang hangatnya. Semisal tulisan mengenai COVID-19 atau misalnya artikel mengenai asal-usul coronavirus. Nah, feature artikel semacam ini bisa menggunakan jenis lead yaitu newspec lead. Isi dari newspec lead berisi mengenai rangkuman kejadian yang akan kalian tulis, yaitu misalnya kalian mengangkat coronavirus, maka newspec lead berisi mengenai gambaran coronavirus pada saat ini. Oke, itu yang pertama, newspec lead. Yang kedua, jenis lead yang kedua adalah question lead. Question lead berisi pertanyaan-pertanyaan. Pertanyaan-pertanyaan ini berfungsi untuk menimbulkan minat audiens kalian untuk membaca lebih feature artikel kalian. Yang selanjutnya adalah quotation lead. Quotation lead ini berisi kutipan langsung dari buku atau speech atau kata-kata ahli. Nah, sama seperti yang jenis lead yang lainnya juga, quotation lead berfungsi untuk menarik minat pembaca. Nah, lead yang selanjutnya adalah anecdotal lead. Anecdotal lead ini berisi seperti cerita singkat berisi mengenai short story. Sebenarnya bukan seperti cerpen, lebih ke ada ceritanya seperti itu. Leadnya itu berisi cerita. Nah, yang jadi pertanyaan mungkin adalah kira-kira bedanya anecdotal lead dengan descriptive lead itu seperti apa? Kalau kita lihat di bawah, kita lanjut ke descriptive lead dulu ya. Jadi descriptive lead itu fungsinya memberikan gambaran umum mengenai kejadian yang ada. Jadi kalau anecdotal lead itu menceritakan langkah-langkah atau setelah ini si A melakukan ini, kemudian melakukan Y, Z, dan seterusnya, maka descriptive lead itu mendeskripsikan atau menggambarkan kejadian di sekeliling si A. Seperti misalnya, kita akan menulis mengenai bagaimana Korea Selatan menangani kesuksesan Korea Selatan dalam menangani COVID-19. Kalau dalam descriptive lead, maka yang akan kita tulis adalah gambaran atau kejadian apa saja yang terjadi di Korea Selatan pada saat itu descriptive lead. Dan gambaran tersebut bisa
kita lihat bahwa di internet ada apa, kemudian ada himbauan apa, kemudian suasananya seperti apa. Sementara jika dalam anecdotal lead yang akan kita tulis adalah mengenai cerita seseorang, contohnya ya. Jadi si A bangun, kemudian yang dia dengar adalah seperti ini. Mungkin cerita seseorang yang sedang melakukan self quarantine. Nah, itu bedanya anecdotal lead dan descriptive lead. Yang selanjutnya adalah literary allusion lead. Literary allusion lead ini menggunakan referensi atau mengutip kata-kata dari kitab suci atau dari karya sastra. Fungsinya tentu saja sama seperti yang lainnya, yaitu meng-capture audience's attention. Nah, yang selanjutnya adalah effect lead. Effect lead ini berfungsi untuk menjelaskan apa saja sih efek-efek yang ada surrounding the issues. Nah, jadi efeknya apa saja? Kira-kira semisal yang akan kita ceritakan adalah mengenai COVID-19. Kalau dalam descriptive lead yang akan kita jelaskan adalah bagaimana kondisinya saat itu, sementara dalam anecdotal lead yang akan kita ceritakan adalah kisah seseorang. Kalau dalam effect lead yang akan kita ceritakan adalah mungkin apa sih efek corona bagi orang masyarakat di Korea Selatan, misalnya mungkin ada yang kehilangan pekerjaan atau mungkin ada yang tidak bisa bertemu keluarganya dan seterusnya. Nah, hal-hal ini yang akan kalian sebutkan dalam effect lead. Nah, setelah effect lead yang selanjutnya akan kita tulis adalah body. Nah, kalau body tidak ada rumus pastinya ya apa yang harus ditulis, tapi basically yang menceritakan mengenai kejadian yang atau isu yang kalian tulis. Selanjutnya kemudian adalah conclusion. Conclusion ini fungsinya adalah memberikan summary atau rangkuman apa saja yang sudah kalian sebutkan sebelumnya. Dan yang juga utama dan harus kalian masukkan dalam conclusion adalah message atau kalau di sini disebut call for action. Jadi hal apa sih yang perlu di-highlight, diperhatikan dan orang-orang lakukan yang kalian sarankan. Kalian juga bisa menyebutkan mengenai konsekuensi dari isu yang ada. Alright. Nah, setelah kalian menulis draft pertama, yang juga tak kalah pentingnya adalah menulis draft kedua. Jadi kalian baca lagi, kemudian kalian berikan editing atau revisi atas tulisan kalian tersebut. Oke, terima kasih. Semoga bisa menjawab beberapa kebingungan kalian. Kalau ada pertanyaan, silahkan tulis di Padlet ya, atau kalian juga bisa komen di chat kalian. Gitu. Alright. Assalamualaikum.